Halo, selamat datang di channel Solusi Investasi bersama aku, Rofik. Nah, hari ini aku membahas tentang channelku ya. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang belum tahu, aku punya channel Telegram, itu namanya Rofik Sharing Kerjaan di Web3. Nah, tapi sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe channel Solusi Investasi. Oke? Ya mungkin buat kalian-kalian yang belum tahu, aku ada channel di Telegram namanya Rofik Sharing Kerjaan di Web3. Nah, kamu kalau misalkan di Telegram bisa search kerja di Web3. Nah, sebenarnya kenapa sih aku bikin channel ini? Itu tujuannya aku pengen sharing aja ke teman-teman semua, kalian semua kesempatan ya kan, biar bisa kamu kerja dengan gaji yang tinggi tapi kerja remote. Dulu itu aku pernah kuliah di Taiwan, terus tahun 2018 aku ke Indonesia pulang. Nah, saat itu aku kerja di Indonesia ya. Aku pernah kerja di perusahaan tambang sebagai purchasing, terus tahun 2019 aku pindah ke perusahaan konsultan sampai tahun 2021. Nah, di 2021 aku masuk ke Huobi Global. Jadi dia adalah exchange asing ya, sebagai business development. Ya, aku merasakan aja sih asiknya kita bisa kerja di Web3 ya kan, remote kerjanya, gajinya juga relatif oke. Jadi di sini aku share sedikit kerjaan apa aja sih yang ada di channelku ini, dan mungkin kalian bisa daftar. Nah, tapi sebelumnya disclaimer buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk kerja di bidang teknikal kayak gitu, saya belum share di situ. Fokus channel saya ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang non teknikal, jadi seperti business development, UI designer, community manager, yang aku bisa bilang skillnya non teknikal. Jadi hampir kebanyakan orang yang sesuai bisa daftar. Kalau misalkan kita udah ngomongin jadi dev, engineer, itu kan sangat teknikal sekali. Jadi jujur aku backgroundnya bukan situ, backgroundku marketing, jadi ya lebih susah lah untuk daftar. Oke, kita ngomongin pekerjaan nomor satu yang ingin aku bahas hari ini. Yang pertama adalah dari Bluefin. Jadi Bluefin itu adalah exchange asing. Posisinya ini untuk sebagai customer service. Kalau misalkan kamu lihat di sini, gajinya itu antara $800 sampai $2.000 per bulan. Kerjanya ngapain? Nah, pertama dia respond user questions, jadi di live chat atau ticketing system. Jadi kalau misalkan ya CS biasa ya, kalau misalkan ada orang tanya-tanya, Kak ini ada masalah, caranya gimana? Ya intinya kita cuman perlu respon, kasih nanti mungkin ada atasan yang bisa bantu kita, terus kita coba kasih jawaban yang bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, itu yang kedua adalah kita menyediakan jawaban yang komplit dan akurat tentang solusi yang masalah yang mereka alami itu. Nah, terus yang ketiga, record and summarize issues encountered by user. Jadi kalau misalkan nih ada user yang dia mengalami kesulitan atau hambatan masalah, kita udah bisa jawab. Nah, itu kita bikin laporan. Jadi masalahnya apa, solusinya apa. Nah, requirement-nya ini lumayan gampang menurutku ya. Pertama adalah yang penting kamu ada pengalaman di industri kripto, terutama di exchange. Ya kan, mungkin pernah jadi community manager atau apa. Ya, at least kamu ngerti sedikit tentang industri kripto, ya kan. Nah, yang kedua adalah kamu bisa bahasa Inggris. Nah, itu yang saya rasa syarat yang lumayan penting buat kamu yang ingin kerja di Web3. Jadi bahasa Inggris ini sangat penting karena apa? Ya hampir semua pekerjaan itu untuk di Web3 itu butuh yang namanya bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kamu belum bisa bahasa Inggris, ya harus belajar untuk meningkatkan. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan kamu bisa ada bahasa lain, misalkan ya kamu orang Indonesia ya pasti bisa bahasa Indonesia, itu akan ada nilai tambah misalkan. Terus bisa bahasa Malaysia atau Vietnam atau apa, itu pasti kamu akan memiliki nilai tambah yang lebih. Jadi kalau misalkan kamu bisa lebih dari Indonesia, Inggris, Malaysia juga lancar, itu kan kamu bisa cover mungkin minimal 2 negara, Indo sama Malaysia gitu. Dan Inggris itu pasti hampir seluruh negara dunia pakai. Jadi kemungkinanmu dapat gaji lebih tinggi itu lebih besar. Nah, kalau mau daftar gimana? Kamu cek di Telegramku ya kan, nanti ada kontaknya siapa. Jadi tinggal email atau kontak di Telegram. Sekarang ke job nomor 2, ini masih dari Bluefin juga. Ini sebagai operation specialist dengan gaji antara $1.000 hingga $2.500 per bulan. Nah, ini kerjanya ngapain? Secara singkat, jadi Bluefin ini kan dia action asing ya kan. Nah, dia butuh terjemahan ke bahasa lokal. Jadi kalau di sini posisinya adalah dia harus mengkoordinir penerjemah di bahasa-bahasa lokal. Jadi coordinate multi language
translation and coordinate with translator. Jadi misalkan ada tim penerjemah dari bahasa Indonesia, misalkan bahasa India atau bahasa Vietnam. Nah, itu ya intinya kalian harus mengkoordinir itu. Terus ya paham tentang produknya, dan kamu juga bisa menerjemahkan bahasa Inggris. Untuk syarat-syaratnya itu saya rasa juga relatif mudah. Jadi yang pertama adalah harus S1 misalkan di bidang bahasa Inggris atau finance atau economic. Syarat kedua yang pasti adalah bahasa Inggris lagi. Jadi saya tekankan lagi, kalau misalkan kamu belum bisa bahasa Inggris, ya mari kita belajar bersama-sama. Tapi kalau misalkan buat kamu yang udah udah lancar bahasa Inggrisnya, ya silakan coba daftar. Ini yang ketiga adalah prioritasnya akan diberikan kepada kamu yang punya pengalaman di industri blockchain. Nah, terus yang keempat ya pasti result driven, terus kamu punya bertanggung jawab gitu-gitu. Yang terakhir ya paling communication skill, karena ini berhubungan dengan banyak pihak. Untuk daftarnya gimana? Kamu bisa cek juga di channelku, ada alamat email yang bisa kau hubungi, ada Telegram yang bisa kamu kontak juga. Oke, nah ini job ketiga dari Byte-V. Jadi Byte-V ini juga exchange global. Posisinya adalah UI designer. Ini buat kamu yang punya pengalaman di desain UI, UX, itu bisa daftar. Gajinya 2.000 sampai 3.000 dolar per bulan. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan sama posisi di Indo, ya saya rasa lumayan jauh lah. Responsibility-nya apa? Nanti bisa kau baca sendiri, tapi in general, pertama kamu akan bertanggung jawab tentang interface, desain, terus function, dan ya intinya berhubungan dengan UI di websitenya. Terus yang kedua, kita melakukan improvement terhadap spesifikasi desain, intinya product style, visual gitu-gitu ya. Nah, kamu juga understanding tentang bisnisnya. Jadi, exchange itu alurnya gimana sih? Nah, kamu harus punya pemahaman tentang itu. Jadi, biar kalau misalkan user memakai exchange mereka, itu alurnya enak. Nah, terus syarat-syaratnya apa aja sih ini? Ya, ini mungkin agak berat. Jadi yang pertama harus punya pengalaman 3 tahun minimal dalam UI di website ya, untuk product design. Terus kamu juga familiar dengan product usage untuk user-user pasar luar negeri. Yang juga ada yang ketiga juga kamu punya logika yang bagus dan komunikasi, bisa adaptasi, good personality. Intinya kalau kamu bekerja itu bisa bekerja dengan baik. Terus ini juga prioritasnya buat kamu yang pengalaman di exchange. Tapi kalau misalkan belum punya pengalaman, ya nggak masalah, coba aja daftar. Saranku, kalau misalkan kamu tertarik dan kamu punya pengalaman di bidang UI, bisa daftar di channelku, ada linknya, emailnya, ada Telegram juga. Jadi kamu bisa langsung daftar. Nah, ini job keempat, mungkin yang terakhir akan aku share di video kali ini, untuk posisi sebagai community operation di Dipcoin. Dipcoin ini juga exchange asing juga. Untuk gajinya itu sekitar 2.000 sampai 4.000 US dollar per bulan. Kerjanya apa? Yang pertama, ini lebih ke bisa dibilang seperti CM ya, community manager. Jadi kita manage community traffic. Jadi user retention and activity. Jadi kalau misalkan ini kayak kerjaku dulu, jadi intinya sih kita menjaga traffic ya. Jadi biar semakin banyak orang pakai exchange-nya dan mungkin nggak banyak orang yang meninggalkan exchange Dipcoin ini. Ya intinya sih gimana kamu bisa mempertahankan user di exchange itu dengan menciptakan juga aktivitas-aktivitas yang menarik. Terus yang kedua seperti jadi CM juga sebagai mod. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari member, itu kamu bisa jawab, ya kan? Ya, intinya kita nge-manage komunitas. Yang ketiga adalah develop community. Jadi kayak kedepannya komunitasnya mau kamu jadikan seperti apa sih, kayak gitu. Yang keempat ini, kalau misalkan kamu punya koneksi dengan KOL di market ya, misalkan di Indonesia atau negara lain, itu bisa juga kamu gunakanlah untuk mengembangkan exchange ini. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya yang pertama adalah kamu harus punya pengalaman minimal setahun sebagai community operation lah ya. Ini saya rasa lumayan gampang kok. Misalkan kamu nggak punya pengalaman di sini, kamu bisa mungkin join community crypto, Telegram, di Discord, ya kan? Kamu coba daftar sebagai intern. Jadi kamu at least ada pengalaman menjadi seorang community moderator. Yang kedua, kamu juga ada pengalaman di industri blockchain, ya kan? Terus, nah ini yang ketiga nih, sama kayak sebelum-sebelumnya, adalah bahasa Inggris itu sangat penting. Jadi ya bahasa Inggris sangat penting. Untuk basic banget itu bahasa Inggris. Kalau kamu bisa bahasa lain, bahasa Mandarin, itu biasanya akan lebih bagus lagi. Ya kamu juga paham tentang data dan karena ini community moderator, ya kamu juga harus bagus dalam berkomunikasi, ya kan? Communication skill itu udah basic lah. Nah, untuk daftar gimana itu bisa kamu cek di channelku juga. Oke, nah itu mungkin 3 job ini yang aku share. Masih banyak lagi job-job yang bisa kamu lihat di channel Kerja di Web3. Nah, jangan lupa, makanya kamu buruan daftar dan coba, siapa tahu ada dari kalian yang berhasil mendapatkan kerjaan dari job yang aku share di grup ini. Oke,
Itu aja dari aku, Rofik. Terima kasih. Bye-bye.